Shalom Sobat BSJD yang dikasih dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada kesempatan ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dengan perikop perintah baru yang berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pada BSJD hashtag yang ke-51 beberapa waktu yang lalu, kita sudah bersama belajar bahwasanya kasih tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna jika bersandar penuh dan menjadikan perasaan sebagai patokan untuk kita melakukannya. Kita bersama sudah mengerti sebagaimana kasih yang telah Allah perlihatkan bahwa hanya karena keputusanlah kita mampu mempraktekkan kasih tersebut. Nah, pada kesempatan saat ini, perkataan Yesus melalui Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang 34 ini membuat kita sadar bahwa ternyata ada satu perintah yang sering kali kita lupakan atau bahkan sengaja kita abaikan. Perintah tersebut adalah untuk saling mengasihi. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus kita kasihi? Apakah hanya rekan seiman kita saja atau hanya orang-orang yang selalu berbuat baik dan yang menyenangkan hati kita? Mengasihi pada posisi, kondisi, dan keadaan demikian tentu tidak membawa kendala dan kesulitan yang berarti bagi kita. Namun berbeda halnya jika kita harus mengasihi orang yang mungkin pernah melukai hati kita. Maka tidak jarang kita dapati kita jatuh bahkan gagal lagi menjadi pelaku kasih tersebut. Kasih erat kaitannya dengan yang namanya melepaskan pengampunan. Dia rela berkorban, mendoakan orang lain, hidup rendah hati, bahkan ada banyak tindakan-tindakan kasih lainnya. Mari kita coba breakdown sedikit. Yang pertama, mengampuni. Melepaskan pengampunan sekali lagi adalah sebuah keputusan. Menunggu hati benar-benar mengampuni akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan bukan tidak mungkin, mustahil untuk terjadi. Maka putuskanlah untuk mengampuni, baik terhadap kesalahan orang lain maupun kesalahan diri sendiri. Yang kedua, rela berkorban. Ini berarti kita harus merelakan kepentingan, keinginan, dan kebutuhan diri sendiri demi kebutuhan Tuhan dan keinginan orang lain. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Berdoa bagi orang-orang yang dikasihi dan mengasihi kita itu sangat baik. Tapi nyatanya Tuhan tidak hanya berdoa bagi orang-orang yang mengasihi Dia saja, tapi Tuhan juga mendoakan musuh-musuhnya. Kini kita dituntut untuk bersikap sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yang terakhir, hidup rendah hati. Pikiran dan sikap yang dipenuhi dengan kerendahan hati akan menjaga kita. Yang pasti pertama dari yang namanya keegoisan dan ketamakan. Serta akan membantu kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Jika melihat beberapa hal tersebut, memang sangat sulit untuk kita dapat lakukan dengan sempurna. Namun perintah dan teladan yang Tuhan Yesus sendiri perlihatkan, maka seharusnya kita juga harus selalu berjuang dan berusaha untuk memantapkan hati kita agar selalu memiliki keputusan untuk mengasihi. Tuhan Yesus memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah ini boleh menjadi bibit yang baik, sampai pada akhirnya nanti boleh menghasilkan buah yang manis di dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan selalu menuntun dan memelihara kami dalam kasih yang selalu kami upayakan di tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Sehingga siapapun yang boleh melihat tindakan dan sikap hidup kami, mereka boleh melihat dan merasakan pancaran kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.